Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hadir semua ya semuanya. Baiklah, nah sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membacakan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita telah membahas pelajaran PAI, yaitu tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan. Nah, anak-anak, baiklah, hari ini kita akan menjelaskan materi yaitu malaikat selalu bersamaku. Memahami makna beriman kepada malaikat, di sini ada pemaparannya. Yang pertama, memahami makna malaikat. Memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Kedua, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Ketiga, nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan keempat, hikmah beriman kepada malaikat. Kita di sini akan memaparkan satu persatu dari pemaparan materi tersebut, yaitu yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat secara bahasa, iman artinya percaya, yakin. Sedangkan menurut istilah, iman artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah. Menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kemudian, hukum beriman kepada malaikat. Adapun hukum beriman kepada malaikat, yaitu beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain, dan beriman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman yang kedua. Biasanya kita sudah mengetahui tentang rukun iman, dan ini adalah salah satu tentang rukun iman. Tapi di sini tentang hukum beriman kepada malaikat, yaitu fardu ain. Jadi ada kewajiban di sini kita untuk beriman kepada malaikat. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara malaikat, manusia, dan juga jin. Dari Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Sedangkan Adam diciptakan dari yang telah disebutkan ciri-cirinya, yaitu maksudnya ciri-cirinya itu ya kita sudah tahu dari tanah atau saripati, air mani dan lain sebagainya. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Nama-nama malaikat dan tugasnya yaitu satu, Jibril. Jibril tugasnya yaitu untuk menyampaikan wahyu. Sedangkan Jibril di sini tugasnya sebelum kepada Nabi Muhammad SAW, maka ke nabi-nabi sebelumnya Jibril pun melakukan tugasnya sebagai menyampaikan wahyu. Contoh kepada nabi-nabi sebelumnya dan mengabarkan bahwasannya akan ada nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu Mikail. Tugasnya Mikail itu membagikan rizki baik itu yang di daratan maupun itu yang ada di lautan. Siapapun, tidak ada yang dibedakan. Mikail tugasnya untuk membagikan rizki. Israfil tugasnya untuk meniup sangkakala. Untuk meniup sangkakala, bahwasanya hari kiamat telah tiba. Ijroil tugasnya untuk mencabut nyawa. Munkar tugasnya menanyakan amal di dalam kubur. Sama, Munkar dan Nakir juga
tugasnya menanyakan di dalam kubur. Pertanyaan bahwasanya kita setelah mati tidak lepas dari pertanggungjawaban, yaitu akan ada dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Kemudian di sini yang ketujuh yaitu Raqib, tugasnya untuk mencatat amal baik, sedangkan Atid tugasnya untuk mencatat amal buruk. Malik tugasnya yaitu menjaga pintu neraka, dan Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Dari 10 malaikat ini yang kita ketahui, sebenarnya malaikat itu jumlahnya tidak terhitung, yaitu banyak sekali. Akan tetapi yang wajib kita ketahui dan yang sudah kita ketahui yaitu ada 10 dan beserta tugas-tugasnya. Kemudian di sini juga ada hikmah beriman kepada malaikat. Adapun hikmah beriman kepada malaikat yaitu pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam berucap dan perbuatan. Bahwasanya kita harus hati-hati berucap, karena apa? Ada bahasa lidah tidak bertulang. Yaitu kadang kita enak, belum tentu apa yang kita bicarakan itu bisa membuat orang itu tidak terluka, padahal sebenarnya terluka. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dengan kita mengimani malaikat, kita menambah syukur kepada Allah, bahwasanya kita harus mengikuti apa yang memang menjadi sifatnya malaikat. Kemudian menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah di sini yaitu bahwasanya perbuatan baik kita, ibadah kita harus tahu bahwasanya ada yang mengawasi kita, yaitu malaikat Allah. Kemudian menumbuhkan cinta kepada amal soleh agar kita melakukan perbuatan yang baik, kita akan mengerem pada perbuatan yang buruk. Kemudian terakhir atau masih banyak lagi yang lainnya, masih giat dalam berusaha. Nah, itu kita bisa berusaha melakukan hal yang terbaik. Jika memang belum, terus untuk melakukan hal yang terbaik. Jadikanlah hari-hari kita itu adalah hari-hari yang baik dan baik. Kita jangan pernah menyesal karena kita berbuat baik, karena kita tidak tahu kita akan masuk surga dengan amalan yang apa, tapi perbuatan baik jelas ada pahalanya. Dan kemudian di sini surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu baina ahadim mir rasulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sebenarnya surat Al-Baqarah ini sering kita baca di saat kita wirid setelah sholat, yang artinya Rasulullah atau Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, alhamdulillah penjelasan kita di pelajaran pendidikan agama Islam itu kita alhamdulillah sudah selesai pembahasannya. Baiklah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan dengan materi yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.